Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Ana Wijayanti, kelas A27 dengan nomor induk mahasiswa 2281131323, mahasiswa jurusan Pendidikan Jarak Jauh IAIN Syekh Nurjati Cirebon, akan mengolaborasikan desain model pendekatan dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam dengan pelajaran tajwid. Kolaborasi metode pembelajaran tajwid dan PAI melalui desain model, pendekatan, dan metode pembelajaran PAI secara aktif, kreatif, efektif, dan efisien. Menurut Arens dan Trianto mengatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Desain pembelajaran itu sendiri merupakan suatu tata cara yang dipakai untuk melaksanakan proses pembelajaran. Desain pembelajaran sebagai proses pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan. Dalam pembelajaran itu sendiri terdapat beberapa mode pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Yang kedua, pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Yang ketiga, pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan atau discovery atau inquiry learning. Yang pertama yaitu problem-based learning atau PBL. PBL ini adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa dan didasarkan pada pemecahan masalah nyata. Dalam PBL, siswa diberikan tantangan atau masalah yang kompleks yang memerlukan penelitian, analisis, dan pemecahan masalah yang kreatif. Mereka bekerja secara kolaboratif dalam kelompok untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, mengembangkan strategi penyelesaian masalah, dan mempresentasikan solusi mereka. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Pembelajaran berbasis proyek ini merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Yang ketiga yaitu model pembelajaran penyingkapan atau penemuan atau discovery inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery ini terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Jika dikaitkan dengan pelajaran tajwid atau dikolaborasikan dengan pelajaran tajwid, maka beberapa model tadi sangat berguna dalam pelajaran tajwid. Contohnya, sebagaimana ketika siswa diberikan satu contoh mengenai salah satu ayat Al-Quran, mengapa ayat tersebut dibaca berdengung, atau dibaca jelas, atau dibaca samar-samar. Siswa harus mengidentifikasi masalah-masalah dalam ayat tersebut. Pendekatan pendidikan. Pendidikan tidak akan efektif jika tidak melakukan pendekatan ketika menyampaikan suatu materi dalam proses belajar mengajar. Pendekatan itu sendiri merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam hal mendekati sesuatu. Jika dikaitkan, maka pendekatan pendidikan yaitu suatu proses kegiatan, perbuatan, dan cara mendekati bidang pendidikan sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut. Ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam pendidikan Islam. Menurut Arme Arif, ada 5 pendekatan yang dipakai dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu yang pertama, pendekatan filosofis, yang kedua, pendekatan induksi-deduksi, ketiga, pendekatan sosiokultural, keempat, pendekatan fungsional, dan kelima, pendekatan emosional. Jadi, jika dikaitkan atau dikolaborasikan dengan pelajaran tajwid, pendekatan filosofis dan pendekatan emosional inilah yang sangat penting dalam pelajaran tersebut. Di mana dalam pendekatan filosofis, siswa akan dikenalkan mengenai beberapa macam bacaan-bacaan hukum nun, sukun atau mati, bacaan mem sukun, atau bacaan mat. Kenapa bacaan tersebut boleh dibaca berdengung, boleh dibaca jelas, dan boleh dibaca samar-samar.
Dan dalam hal ini juga pendidik selalu memberikan semangat kepada peserta didik agar peserta didik selalu bersemangat dalam beribadah dan menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran PAI. Metode pembelajaran merupakan cara-cara yang digunakan guru untuk menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik dalam mencapai tujuan. Sedangkan metode pembelajaran PAI itu sendiri merupakan cara yang paling efektif dan efisien dalam mengajarkan agama Islam. Dalam pembelajaran terdapat beberapa metode-metode. Yang pertama yaitu metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, ketiga metode diskusi, keempat metode pemberian tugas, kelima metode eksperimen, keenam metode demonstrasi, ketujuh metode tutorial atau bimbingan, dan yang terakhir yaitu metode problem solving. Dalam pelajaran tajwid, metode-metode tadi itu sangat diperlukan dalam melakukan pembelajaran, di mana guru harus menjelaskan kepada muridnya dengan metode ceramah. Kemudian setelah murid dijelaskan, murid akan dikasih waktu untuk tanya jawab kepada guru. Murid diberikan waktu untuk bertanya kepada guru mengenai hal yang belum dipahami. Setelah itu, murid akan diberikan tugas, baik itu tugas secara individu atau tugas kelompok. Dan tugas kelompok tadi dikerjakan secara diskusi. Murid diberikan waktu untuk berdiskusi bersama teman-temannya untuk mengerjakan suatu tugas dari guru tadi. Selain itu, untuk menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran bisa dilakukan melalui pembelajaran berbasis bermain, di mana pembelajaran ini tidak hanya mengandalkan metode pengajaran tradisional. Pembelajaran berbasis bermain ini merangkul rasa ingin tahu dan kreativitas anak-anak untuk mendorong perkembangan mereka. Anak-anak tidak hanya memperoleh keterampilan akademis yang penting, tetapi juga mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan kognitif yang penting. Pembelajaran berbasis bermain ini sendiri merupakan pendekatan pendidikan yang memasukkan permainan sebagai komponen utama proses belajar, sehingga menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan membuat seorang anak didik tidak menjadi bosan. Di mana di era modern atau zaman modern ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online. Maka pembelajaran berbasis bermain ini bisa dilakukan secara online dengan cara memberikan tugas melalui quizzes atau platform-platform lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai kolaborasi desain model, pendekatan, dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam dengan pelajaran tajwid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.